bersama saya Muhammad Iqbal Zamzami. Kita akan melanjutkan materi pada aplikasi pembelajaran Nahwu, Mabar Nahwu ya, yakni pada materi al-jumlah al-ismiyah yang merupakan lanjutan dari materi al-jumlah al-fi'liyah. Kita kemarin sudah membahas beberapa pola-pola dan komponen-komponen yang ada pada jumlah tersebut. Maka hari ini kita akan membahas pola-pola umum yang ada pada jumlah ismiyah, karena dua pola tersebut merupakan pola wajib yang ada pada setiap kalimat dalam bahasa Arab. Oke, kemudian jumlah ismiyah maka mu'allafatan min mubtada' wal khabar, jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Berarti harus ada mubtada atau khabar. Atau kemudian seperti contoh al-haqqu mansurun, di mana mubtada'nya al-haqqu mansurun bahkan khabarnya kebenaran itu telah ditolong. Kebenaran itu ditolong. Kemudian aw mimma asluhu mubtada'un wa khabarun, atau yang asalnya itu mubtada' dan khabar. Sudah contoh di sini adalah innal batila mahdhur, sesungguhnya kebatilan itu akan dilalaikan. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ma'ahadun musafir, tidak ada satupun orang yang bepergian. Semua ini adalah asalnya mubtada' khabar, jadi bukan mubtada' khabar murni. Itu juga merupakan jumlah fi'liyah. Kemudian kita bahas satu komponen. Yang pertama al-mubtada'. Al-mubtada' adalah isim marfu, isim yang dibaca rafa, al-ari yang sepi dari amil lafziyah. Apa yang maksudnya sepi dari amil lafziyah? Sebenarnya Allahu wahid. Di sini lafaz Allahu merupakan mubtada'. Dia tidak didahului apapun, maka dia sepi dari amil lafziyah. Jadi amil lafziyah itu adalah amil yang bisa dilihat, tidak ada yang kemudian merofakkan dia, maka dia dikatakan mubtada' itu berada di awalan. Kemudian irtifa'ul mubtada' bil ibtida', jadi rofaknya atau amil yang merofakkan mubtada' adalah ibtida', yang merupakan amil maknawi, karena dia tidak ada amil lafzi, maka yang merofakkan adalah amil maknawi. Amil maknawinya apa? Yaitu al-ibtida', posisi dia berada di awal. Ibtida', posisi dia berada di awal, karena semua mubtada' itu pasti ada di awal jumlah, maka posisi dia di awal itu merupakan amil yang merupakan mubtada', maka dinamakan amil maknawi karena tidak ada rupanya. Begitu. Kemudian hal ini juga sama dengan semua hal yang kemudian bisa di-i'rabi seperti fa'il yang marfu, itu ada juga amilnya yaitu fi'il. Kemudian naibul fi'il yang marfu itu juga ada amilnya yaitu fi'il majhul. Kemudian isimnya kana berarti dirofakkan oleh kana, atau khobarnya kana berarti dinasabkan oleh kana. Itu merupakan amil. Semua itu amil lafzi, tapi untuk mubtada' ini adalah amil maknawi karena dia tidak ada wujudnya, karena wujud dari amilnya adalah posisi dia berada di awal kalimat. Kemudian wala budda fi mubtada' wal khabar min ayat topiko fil ifradi. Jadi untuk mubtada' ini wajib untuk kemudian sesuai dalam mufradnya, seperti contoh Muhammadun qa'imun. Jadi sesuai, Muhammad itu mufrad, qa'imun juga harus mufrad. Kemudian atau tasniyah, seperti contoh Muhammadani qa'imani, Muhammadani dua Muhammad, qa'imani berdua-duanya berdiri, sama-sama dua. Kemudian jamak al-Muhammaduna qa'imunadu, banyak Muhammad itu berdiri semua. Nah, artinya dalam mubtada' khabar ini harus sesuai antara mubtada' dan khabarnya dalam bentuk mufradnya atau tasniyahnya atau jamaknya. Atau kemudian fi tadhkiri ka hadhil jumlah, atau kemudian dalam muannasnya hindun qaimatun. Jadi kalau mubtada'nya muannas, khabarnya juga harus muannas. Tidak boleh hindun qaimun, tidak boleh, harus hindun qaimatun. Kalau dia contoh di atas tadi itu semuanya adalah sama-sama mudzakkar semua. Berbeda hal dengan yang fi'il. Kalau fi'il kemarin fi'ilnya satu, artinya satu, fa'ilnya boleh berarti dua. Katakan Nasara Muhammadani, dua Muhammad itu menolong. Jadi dua Muhammad, Nasara artinya satu orang, satu. Tapi kenapa itu boleh? Karena Nasara ini fa'il Nasara ini hanya punya satu fa'il, dan itu yang dihitung bukan kemudian maknanya tetapi jumlah fa'ilnya.
Oke, kemudian kita lanjut. Al aslu fil mubtada ayakuna ma'rifatan. Mubtada itu harus berupa ma'rifat. Li'annahu mahkumun alaih, karena dia yang dihukumi, dia yang dihukumi. Maka di sini kemarin kita bahas bahwa isim ma'rifat itu merupakan fondasi dari pembentukan mubtada khabar. Kita harus tahu dulu yang mana yang ma'rifat dan lain sebagainya. Wal mahkum alaihi yajibu ayyakuna ma'luman yakuna al-hukmu mufidan. Jadi kenapa kemudian dia harus ma'rifat? Karena mahkum alaih itu wajib menjadi maklum, karena ma'rifat kan maklum, kita ketahui liyakuna al-hukmu mufidan, supaya kita memberikan suatu penjelasan itu bisa berfaedah, bisa memahamkan. Karena wadali kali anak ikhbar anil majhul la yufid. Ketika kita memberikan kabar dari sesuatu yang tidak ketahui, itu tidak akan ada manfaatnya. Oke, kemudian wal mubtada'u qismani, ada dua bagian mubtada, yaitu zahir dan mudmarun. Zahir dan dhamir. Kemudian untuk zahir maka kota mati terus, seperti contoh-contoh di atas. Muhammadun Rasulullah, maka di sini Muhammad itu kan zahir, tidak diganti dengan kata dhamir. Berbeda dengan mudmar yang berada isma asyari bahwa anna nahnu, ya seperti biasanya nahmu kawalika ana qa'imun. Ana itu merupakan ganti dari saya. Nah, sayanya ini katakan saya namanya Iqbal, berarti kata Iqbal saya ganti dengan ana. Nah, ana itu merupakan mubtada dhamir. Wa ma asbaha dzalik. Wa idza kana mubtada dhamiran fa innahu la yakunu illa barizan munfasilan. Ketika mubtada itu berupa dhamir, maka dia harus baris dan munfasil. Tidak bisa dia menjadi mustatir dan mutasir ataupun mutasir, karena mutasir, dhamir mutasir itu tidak bisa berada di awalan. Oke, kemudian lanjut pada komponen yang kedua, yaitu al-khabar. Al-khabar adalah al-ismu al-marfu al-musnid ila al-mubtada fayatimu bihi ma'ahul kalam. Jadi khabar merupakan isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada yang menyempurnakan kalam. Jadi ketika mubtada saja tidak cukup, maka ketika itu harus disertakan dengan khabarnya. Kata Allahu wahidun, Allahu isim ma'rifat, wahidun menjadi mubtada, wahidun menjadi khabarnya. Wahidun menjadi khabarnya. Maka di sini ketika kita mengucapkan Allahu saja, maka tidak akan sempurna. Maka harus ada khabarnya. Dan dia juga dibaca rafa. Wartifa al-khabar bil mubtada wa huwa amilun lafdhi. Jadi kalau mubtada dirafa'kan dengan ibtida amil ma'nawi, jadi khabar karena dia juga mu'rab, dia marfu'nya dengan apa? Dengan mubtada. Jadi kalau mubtada dengan amil ma'nawi ibtida, kalau khabar amil lafdhi yaitu mubtada. Oke, jadi amil dari rafa'nya khabar dengan mubtada. Kemudian al-aslu fil khabar ayakuna nakiratan li'annahu wasfun lil mubtada. Jadi untuk khabar ini ayakuna nakiratan, harus berupa isim nakirah, berarti ada tanwinnya. Li'annahu wasfun lil mubtada, karena dia merupakan sifat dari mubtada. Nahu Allahu maulana Yusufu akhu kayun, seperti contoh Allahu maulana, Allah merupakan seperti contoh Yusuf akhuka, Yusuf merupakan saudaramu. Oke. Dalam hal ini berarti akhuka itu adalah sifat dari Yusuf. Maka wasfun lil mubtada, dia merupakan wasfun sifat dari mubtada yaitu Yusuf. Maulana merupakan sifat dari Allah. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang qasam al-khabar ila salasati anwa'in, mufradun, jumlatun, shibhu jumlatin. Shibhu jumlah. Yang mufrad, al-muradu bil mufrad huna ma laysa jumlatun wala syabihan bil jumlah. Yang dimaksud dalam mufrad adalah yang bukan jumlah dan bukan syibh jumlah. Artinya tidak berpatok pada mufrad hitungan angka 1, 2 atau 3 atau jamak, itu bukan. Berarti semua khabar yang berupa satu buah kata itu pasti menjadi mufrad, satu buah kalimat. Contoh Muhammadun qa'imun. Nah, qa'imun ini di sini dikatakan khabar mufrad bukan karena dia isim mufrad, tetapi karena dia satu kalimat. Maka Muhammadun orang yang berdiri
walaupun Muhammadani imani itu tetap menjadi khabar mufrad karena hanya satu kata, hanya satu kalimat. Berbeda dengan penjelasan selanjutnya yang masuk pada kategori jumlah dan syibhul jumlah. Untuk jumlah, maka jumlah ya seperti kita ketahui jumlah dibagi dua, ismiyah dan fi'liyah. Maka jumlah ismiyah maka alafat mubtada wa khabar seperti sama artinya Abuhu karimun min qaulika Muhammadun abuhu karim. Jadi bisa jadi dalam satu kalam itu ada dua jumlah. Seperti contoh ini, Muhammadun abuhu karim. Muhammad menjadi mubtada, adapun Muhammad itu abuhu karimun, ayahnya adalah orang yang mulia. Nah, maka di sini ayahnya adalah orang yang mulia itu juga merupakan jumlah ismiyah. Ayahnya abuhu itu merupakan mubtada, karimun itu khabarnya. Maka khabar dari Muhammad adalah abuhu karimun. Oke. Kemudian jumlah fi'liyah, maka alafat min fi'lin wa fa'ilin aw naibuhu. Nahwu safaro abuhu min qaulika Muhammadin safaro abuhu. Sama seperti tadi, Muhammadin mubtadanya, safaro abuhu, safaro itu fi'il madhi, kemudian abuhu fa'ilnya. Nah, maka safaro abuhu ini merupakan khabar dari Muhammad. Nahwu yadribu gulamahu yudrabu gulamahu min qaulika Khalidun yudrabu gulamahu. Jadi Khalid adalah orang yang dipukul anaknya. Oke, kemudian fa in kana al-khabar jumlatan fala budda min rabitin yarbutuhu bil mubtada wa huwa dhamirun ya'udu ila al-mubtada. Ketika khabar merupakan berbentuk jumlah, maka harus ada rabit, penghubung yang menghubungkan dengan mubtada. Dia bisa berupa dhamir yang kembali kepada mubtada. Contoh tadi Abuhu karimun, berarti di situ ada hak dhamir yang kembali kepada Muhammad. Muhammadin safaro abuhu, safaro itu ada dhamir mustatir jawaz yang kembali kepada Muhammad. Kemudian Khalid yudrobu juga sama, ada dhamir mustatir jawaz yang kembali kepada Khalid. Oke, kemudian yang syibhul jumlah ini ada dua macam. Yang pertama jar majrur. Contoh fil masjidi itu kan jar dan majrur. Dalam contoh Aliyun fil masjidi, maka Aliyun menjadi mubtada, khabarnya adalah fil masjidi, khabarnya jar majrur. Kemudian yang kedua adalah dzaraf. Dzaraf itu ada kalanya dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Nah, ini contohnya adalah dzaraf makan. Fawqal husni atau iru, burung itu fawqal husni, berada di atas ranting. Maka di sini dia tidak khabar mufrad tapi khabarnya syibhul jumlah karena dia terdiri dari dua kata tetapi bukan jumlah, maka dinamakan syibhul jumlah.